Halo generasi smart, kali ini kita masih melanjutkan belajar biologi, masih mengenai penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu pada submateri gen-gen komplementer. Bersama saya Pak Agus, yuk kita simak video ini sampai selesai. Pernah dengar generasi smart tentang gen-gen komplementer? Mungkin masih agak asing, apa itu gen komplementer? Jadi gen komplementer merupakan interaksi antara gen-gen dominan yang berbeda. Namun kehadirannya itu saling melengkapi untuk memunculkan suatu fenotip, yaitu sifat yang tampak. Gen-gen komplementer pertama kali ditemukan oleh Bateson dan Punnett, yaitu pada saat mereka meneliti dan menyilangkan tentang bunga Lathyrus odoratus. Terdapat dua gen yang saling berinteraksi dalam memunculkan pigmen bunga. Perhatikan gen dan genotipnya. Untuk gen C, yaitu genotip untuk dominan, itu membentuk pigmen warna. Sedangkan resesifnya, gen C kecil, tidak membentuk pigmen warna. Sedangkan untuk gen dominan P membentuk enzim pengaktif, sedangkan untuk gen resesifnya tidak membentuk enzim pengaktif. Berdasarkan karakter gen-gen tersebut, maka warna bunga hanya akan muncul jika kedua gen penghasil pigmen dan penghasil enzim bertemu. Jika tidak bertemu, maka warna bunga yang terbentuk lebih cenderung ke arah warna putih. Diagram persilangan Lathyrus odoratus tersebut, mari kita perhatikan bersama-sama. Yaitu, lihat parentalnya, bunga berwarna putih disilangkan dengan bunga berwarna putih, tapi dengan genotip yang berbeda. Putih yang satu bergenotip C besar, P kecil, sedangkan bunga putih yang sebelahnya adalah bergenotip C kecil, P besar, P besar. Jadi gamet yang terbentuk adalah C besar, P kecil, dan C kecil, P besar. Sehingga pada filial pertamanya didapat bunga berwarna ungu. Jika bunga berwarna ungu tadi sesama F1 disilangkan sesamanya, ternyata diketemukan seperti yang Anda lihat generasi smart di tabel Punnett tersebut. Jadi kalau kalian perhatikan tabel Punnett itu akan diketemukan perbandingan bunga dengan perbandingan 9 berwarna ungu dan 7 berwarna putih. Itulah karakter dari bunga-bunga yang bersifat kriptomerik. Berdasarkan tabel persilangan di atas, persilangan antara Lathyrus odoratus berbunga putih dengan Lathyrus odoratus berwarna putih menghasilkan fenotip baru pada F1, yaitu berwarna ungu. Jika fenotip baru F1 yang dihasilkan disilangkan sesamanya, maka fenotip baru yang dihasilkan generasi F2-nya berupa Lathyrus odoratus berbunga ungu dan Lathyrus odoratus berbunga putih, yaitu 9 dibanding 7. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Jika ditemukan persilangan antara tanaman berbunga biru, yaitu B besar, R besar, ingat ini adalah double dominan.
dengan tanaman berbunga putih B besar R kecil menghasilkan keturunan F1. Peristiwa tersebut adalah peristiwa komplementer. Gen B besar membentuk pigmen warna biru, sedangkan R membentuk enzim pengikat. Apabila F1 tersebut disilangkan sesamanya, perbandingan prosentase fenotipnya adalah apakah biru dibanding putih 100% dibanding 75, apakah berwarna biru dibanding putih adalah 75 dibanding 25%, sedangkan yang biru dibanding putih adalah 50 dibanding 50, apakah biru dibanding putih 25 dibanding 75, sedangkan biru dibanding putih 0 banding 100. Perhatikan persilangannya, yaitu double dominan B besar R besar disilangkan dengan B besar R kecil. F1-nya ditemukan genotip induk B besar R kecil. Jika hal ini disilangkan sesamanya, yaitu B besar R kecil dan B besar R kecil, maka yang terbentuk adalah warna biru dengan warna putih dengan genotip B besar R besar, B besar R kecil, B besar R kecil, R kecil, sedangkan putihnya adalah B besar R kecil. Jadi prosentase fenotip birunya adalah ada 3 berwarna biru dibanding 4 persilangannya, yaitu dikali 100 sama dengan 75, sedangkan putihnya diketemukan 1, yaitu seperempatnya 25%. Jadi perbandingan biru dengan putih adalah 75 dibanding 25%. Jadi jawabannya perhatikan, jadi biru dibanding putih adalah 75% dibanding 25%. Jawabannya adalah B. Selanjutnya kita perhatikan soal kedua, yaitu gen C dan gen P yang saling berinteraksi dan melengkapi menyebabkan seseorang berfenotip normal atau tidak bisu tuli. Sebaiknya jika salah satu gen tidak ada, menyebabkan seseorang berfenotip bisu tuli. Nah, bagaimana apabila ada seorang laki-laki bisu tuli dengan genotip C besar C kecil, P kecil, dan wanita bisu tuli yang genotipnya adalah C kecil, P besar. Bagaimana menghasilkan keturunan bisu tuli sebanyak 0%, 25%, 50%, 75%, atau 100% dari anak-anak hasil perkawinan tersebut. Mari kita bedah. Kasus bisu tuli merupakan salah satu penyimpangan semu hukum Mendel yang disebut dengan komplementer. Ingat, komplementer itu akan muncul normalnya apabila gen dominan bertemu dengan gen dominan. Jadi komplementer adalah interaksi gen-gen dominan yang saling melengkapi dalam mengekspresikan suatu sifat. Jika salah satu gen dominan tidak ada, maka pemunculan dari karakter menjadi terhalang. Dari kasus di atas dapat diselesaikan melalui penjabaran sebagai berikut. Perhatikan sekali lagi, parental bapak atau ibunya adalah C besar C kecil, P kecil. Ibunya bisu tuli. Sedangkan bapaknya C kecil, P besar, juga sama-sama bisu tuli. Jadi kalau dipertemukan gamet yang pertama C besar P kecil, C kecil, P kecil. Sedangkan bapaknya adalah C kecil, P besar. Nah, ternyata bila ini disilangkan sesamanya, ketemu C besar C kecil, P besar P besar. Perhatikan di sana bahwa gen dominan C dengan P yang sama-sama dominan menghasilkan anak yang normal. Sedangkan sisanya apabila hanya hadir salah satunya yang di situ adalah P besar, itu adalah bisu tuli.
maka keturunan yang mengalami bisu tuli dari pernikahan tersebut adalah sebanyak 50%. Jadi kunci jawaban yang betul pada soal contoh 2 adalah 50%. Jawaban C. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas.